Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat encoder dan decoder menggunakan Proteus. Sebelumnya, kita ketahui dulu encoder dan decoder itu apa. Encoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Rangkaian yang berfungsi untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder mempunyai input banyak dengan bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam bentuk bilangan biner. Dapat dilihat dari diagram ini, yaitu input berupa desimal dan output berupa biner atau BCD, yaitu kepanjangan dari binary code desimal. Selain itu, decoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan encoder. Decoder mempunyai input sedikit dalam bentuk biner dan memiliki output banyak dalam bentuk desimal. Dan diagramnya seperti ini, yaitu inputannya dalam BCD atau biner dan outputnya merupakan desimal. Lanjut saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita mempunyai tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini berfungsi untuk sebagai acuan kita dalam membuat rangkaian Proteus nantinya. Pada video ini saya akan membuat decoder 4-16 dan encoder 16-4. Ini adalah tabel kebenarannya karena kita membuat 4-16. Ini inputnya, jadi ada 16 inputan dan outputannya juga. Ini 0 dan ada input 1, ada A, B, C, D sebagai inputan dan U1 sampai U16 sebagai output. Lanjut kita buka Proteus. Kita tekan schematic capture untuk membuat layout baru. Selanjutnya kita membutuhkan komponen untuk membuat rangkaian encoder dan decoder tersebut. Mula-mula kita pencet pada P ini atau part untuk mencari komponen yang akan kita gunakan. Pertama yaitu logic state, atau logic toggle yang ini. Setelah itu gerbang N dengan inputan 4, not, dan saya menggunakan LED untuk sebagai indikator nantinya, sebagai penanda untuk outputnya. Ini bisa opsional untuk menggunakan LED atau tidak, tapi dalam video kali ini saya akan menggunakan LED untuk outputannya. Pertama-tama kita rangkai dulu rangkaiannya. Gerbang N yaitu kita dapat melihat dengan melihat tabel kebenaran yang ada. Kita kecilkan.
inputan pertama yaitu 0, 0, 0, 0, maka untuk U1 itu bernilai 0, 0, 0, 0, maka kita tarik wire ke arah U1. Nah, seperti ini. Ini untuk U1. Lalu, saya akan mengambil inputan 1111 untuk U16. Supaya kita tahu patokan yang bernilai 1 itu di mana. Kita ubah logic state ini menjadi 111. Lalu kita gabungkan gerbang N ini dengan Logitech. Ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, dan ini untuk D. Ya, seperti ini. Terlihat seperti ini. Lalu untuk U2 dan seterusnya sehingga U5 itu dapat menyambungkan kabel-kabel ini dengan melihat tabel kebenaran tersebut. Kita bisa mengikuti tabel kebenaran tersebut ini untuk menentukan di mana 0 dan 1-nya. Untuk A, B, C, untuk U2 bernilai 0, 0, 0, dan sedangkan untuk input yang D ini bernilai 1, maka kita gabungkan dengan kaki D yang bernilai 1 juga, yang ada di bawah. Setelah wire semua sudah terpasang dengan mengikuti tabel kebenaran yang tadi, saya akan menambahkan LED green sebagai indikator apakah gerbang yang sudah kita buat ini wire-nya sudah terhubung semua dan benar. Jadi kita akan melihatnya dengan menggunakan LED. Ini adalah contoh bagaimana untuk memasang LED-nya, yaitu pertama kita rotate dulu LED-nya dengan menekan rotate anti-clockwise sehingga menghadap seperti ini. Lalu saya akan menambahkan terminal mode yaitu ground pada LED. Saya akan menaruhnya di sini. Lalu kita hubungkan LED ini dan menghubungkan ground-nya juga. Ini adalah contoh bagaimana pemasangan LED-nya, dan ini berlaku untuk semua N yang ada dari N U2 hingga U16. Contoh pemasangannya adalah seperti ini.
Setelah semua LED sudah terpasang, kita akan lihat apakah rangkaian wiring di sini sudah benar atau belum, yaitu kita dapat melihatnya dengan mengubah logic toggle ini. Seperti contohnya, kita akan mengubah ini menjadi 1. Mengubah ini menjadi 1 dan kita run. Terlihat LED 2 hidup. Dengan menggunakan masukan 0001, LED D2 menyala. Kita lihat lagi apabila kita ganti ini menjadi 0011, LED D4 hidup. Apabila kita satu semua, yaitu LED D16 hidup. Kalau kita mengubah logic toggle ini menjadi 0 semuanya, D1, LED D1 yang hidup. Berarti ini kita dapat tentukan dari tabel kebenaran yang tadi. Dapat kita lihat untuk U1 mempunyai input 0000 dan dia akan menyala. Untuk U1 dapat dilihat pada LED ini menyala. Untuk U2 yaitu mempunyai input 0001, U2 akan hidup. Maka LED pada U2 ini akan hidup seperti ini. Terlihat LED U2 hidup, dan kita untuk menghidupkan semua ini dapat mengatur inputannya seperti yang ada pada tabel kebenaran. Ini merupakan rangkaian decoder, yaitu dengan input 4 dan keluaran outputnya merupakan 16. Karena decoder kebalikan dari encoder. Decoder mempunyai input sedikit dan menghasilkan output yang banyak. Lalu setelah itu kita akan membuat rangkaian encodernya. Kita memerlukan komponen gerbang OR dengan inputan sebanyak 8. Lalu kita pasang OR di sini sebanyak 4 karena ini ada 16, maka kita membutuhkan 4 gerbang OR. Untuk menyambungkan wire yang ada di sini, kita memerlukan gerbang kebenaran sebagai acuan. Terlihat bahwa untuk A, B, C, D ini merupakan A, B, C, D-nya. Kita lihat, pertama-tama kita lihat angka 1 dulu, yaitu ada pada U berapa saja, yaitu dimulai dari U9 sampai dengan U16. Setelah semua wire sudah terpasang untuk encodernya, lalu saya akan menambahkan komponen logic probe yang ini untuk menjadi input yang ada di sini.
Kali ini saya tidak akan menggunakan LED, tapi saya menggunakan logic probe tersebut. Kita sambungkan. Untuk melihat output yang ada di sini, yaitu kita tekan play terlebih dahulu, dan terlihat bahwa input nilainya sama dengan outputnya, karena rangkaian ini adalah kebalikan, sehingga inputnya sama dengan outputnya. Apabila kita ganti ini menjadi 1, terlihat pada encoder 1 juga, dan LED hidup juga, berarti rangkaian tersebut sudah benar dan sudah berhasil menyala dengan baik. Kita coba ganti-ganti, terlihat input dan outputnya sama dan LED benar menyala. Baik, sampai di sini saja video tutorial cara membuat rangkaian decoder 4-16 dan encoder 16-4 menggunakan Proteus. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan untuk yang menonton juga dapat menerima ilmu ini dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.